Dunia pendidikan dikejutkan dengan kasus perundungan yang menimpa salah satu siswa di salah satu sekolah menengah pertama, tepatnya di SMP Negeri 2 Tumi Jajar Tulang Bawang Barat, Lampung beberapa waktu lalu. Tentu ini menjadi catatan yang menarik bagi kita semua bahwa, kasus perundungan atau bullying secara umum, di dalam lingkungan sekolah masih sering terjadi baik yang terekspos ke permukaan maupun tidak. Fenomena perundungan telah menjadi gejala sosial, yang hampir merata di setiap sekolah, baik pada tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Sesungguhnya fenomena perundungan di kalangan sekolah yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lainnya, bukan semata-mata hanya dilihat dari ketidakmampuan pihak sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap siswa didik. Saya Ahmad Basi, Ketua K3PP Tubaba, dalam hal ini menyikapi terjadinya aksi perundungan di SMP Negeri 2 Tumi Jajar beberapa waktu lalu. Tentu ini sangat memperhatinkan kita semua, dan tentu juga mencoreng dunia pendidikan itu sendiri, khususnya di Tulang Bawang Barat. Dan harus diingat bahwa aksi perundungan dapat dijatuhi hukuman pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, aksi perundungan yang dilakukan oleh anak-anak dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp72 juta. Demikian sekilas tanggapan Ketua Kajian Krisis Kebijakan Publik Pembangunan Ahmad Basri. Apa yang harus kita lakukan dalam memahami fenomena sosial aksi perundungan yang setidaknya sering terjadi di beberapa sekolah, tidak hanya di sekolah di Tubaba, tapi hampir menyeluruh, ini menjadi fenomena kita semua. Tentu saja aksi perundungan ini menimbulkan dua sisi. Pertama, korban akan mengalami sebuah kesakitan, depresi, atau penderitaan, sedangkan pelakunya tentu akan mengalami tekanan karena mendapatkan reaksi yang sangat keras dari masyarakat, dari sekolah, mungkin dari teman-teman. Artinya aksi perundungan ini dilakukan oleh anak-anak didik kita yang masih di usia dini. Tentu harus ada penyelesaian agar aksi perundungan ini tidak menjadi gejala yang tidak bisa ditangani, tapi harus kita tangani bersama-sama. Ya, pendekatan pertama ya tentunya harus ada sanksi tertulis dari pihak sekolah terhadap pelaku yang melakukan perundungan. Yang kedua, tentu orang tuanya harus bertanggung jawab terhadap aksi perundungan tersebut. Yang ketiga, mungkin jalan yang paling ekstrim, jalan yang tidak kita hendaki bersama. Mungkin jalan satu-satunya adalah si anak, si pelaku ini memang harus dikeluarkan dari sekolahan agar untuk mendapatkan sikap tidak terjadi terulang kembali di sekolah. Kalau pendekatan hukum, saya rasa pilihan yang terlalu cepat untuk mengambil proses semacam itu. Karena walaupun ada undang-undang perlindungan anak yang memberikan ruang untuk menjadi kasus hukum atau kasus pidana, tapi saya rasa penyelesaian itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena persoalannya adalah persoalan anak-anak yang kontekstualnya adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Ya, mungkin pendekatan yang paling moderat adalah memberikan peringatan tertulis kepada si korban agar tidak melakukan perbuatan itu terjadi. Dan kedua, kalau memang sudah tidak bisa dibina, ya seperti saya sebutkan tadi, harus dikeluarkan dari sekolah, dan itu harus tegas. Dan tentunya juga pihak sekolahan harus punya sikap, harus memberikan sosialisasi kampanye bahwa aksi perundungan atau bullying di sekolah akan mendapatkan sanksi tegas dari pihak sekolah. Dan itu yang harus dilakukan. Dan kontrol sekolahan juga harus ketat terhadap anak didik. Dan selama ini ada kecenderungan sekolah cenderung tidak mengawasi dengan ketat interaksi anak-anak di sekolah. Inilah yang terjadi. Namun pada umumnya kalau kita pahami, aksi perundungan itu lebih banyak terjadi di luar sekolah atau pulang sekolah, bukan di dalam sekolah. Mungkin kalau ini terjadi di dalam sekolahan, aksi perundungan bisa diantisipasi lebih cepat. Namun kalau sifatnya di luar dari sekolahan, ketika anak-anak itu pulang sekolah, memang antisipasi pihak sekolahan kadang-kadang sulit untuk mengawasi. Inilah problem kita bersama. Ya, mudah-mudahan apa yang terjadi di kasus Tulang Bawang Barat ini, yang terjadi di SMP Negeri 2 Tumi Jajar, menjadi satu peringatan kita, menjadi mawas diri kita, agar mampu kita semua untuk mengawasi anak-anak kita yang ada di sekolah.
Dari Tulang Bawang Barat, Nanang Ali, Nusantara TV memberitakan.